Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran prakarya. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan ulangan harian, kemudian juga sudah melakukan pembuatan karya, yaitu karya yang terbuat dari kayu dan bambu atau stik es krim, kemudian ada yang tusuk sate dan lain-lain. Dan saya mengapresiasi karya kalian semua karena kalian sudah melakukannya dengan bagus dan maksimal. Sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Oke anak-anak semuanya, sekarang kita akan lanjut membahas tentang kerajinan bahan keras. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan keras buatan, yaitu kaca dan logam. Itu proses produksinya ya, kita membahas tentang alat bahan, produk, dan proses. Ini proses produksi kerajinan bahan keras dibagi menjadi dua, kerajinan bahan keras alam dan buatan. Yang alam sudah kita bahas ya. Sekarang kita membahas tentang kerajinan bahan keras buatan. Nah, yang pertama ada kaca. Kaca dapat dibentuk dengan cara dilukis. Lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukis di atas media kaca. Gaya lukisan yang sering digunakan adalah dekoratif, karena lukisan dibuat dengan banyak elemen hiasan pada setiap ornamen yang digunakan. Nah, maksud dari gaya lukisan yang sering digunakan adalah dekoratif adalah dalam penerapannya kerajinan kaca ini pada lukisan itu bisa kalian lihat di gambar, itu lebih banyak menggunakan motif atau ornamen. Nah, seperti itu kan bisa dilihat ada bebek atau angsa, itu kemudian ada bunga-bunga. Nah, itu merupakan motif. Kemudian lukis kaca berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Yang terkenal adalah Cirebon, Jepara, dan daerah yang tersebar di Kepulauan Jawa. Kemudian lukis kaca sejak dahulu banyak dipakai di bangunan masjid dan juga rumah tinggal. Nah, tujuannya adalah sebagai memperindah ruangan. Pasti ada di antara kalian yang rumahnya itu jendelanya ada lukisan kacanya. Kemudian kalian juga pasti pernah lihat di masjid atau di tempat ibadah lainnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke bahan kerajinan kaca. Ada 3, yaitu bahan utamanya adalah kaca, cat kaca, dan pengencer cat. Nah, perlu kalian tahu, pengencer cat ini fungsinya untuk mengencerkan cat. Ini adalah thinner. Kemudian kan kalau biasanya cat akrilik atau cat air itu pengencernya air. Kalau cat kaca ini pengencernya thinner. Oke, sekarang kita ke alat kerajinan kaca. Yang pertama ada penalukis kaca. Ini fungsinya untuk membuat garis atau outline di atas permukaan kaca. Kemudian ada kertas rancangan. Kertas rancangan adalah merupakan sketsa atau gambar apa yang akan kalian terapkan di kerajinan kaca. Kemudian ada cutter. Cutter adalah untuk mengerik cat yang misalnya salah ketika diterapkan di atas permukaan kaca. Kemudian ada kuas untuk menerapkan cat, ada lap untuk membersihkan cat-cat yang jemret, kemudian ada meja. Nah, mengapa meja termasuk alat? Karena untuk membuat kerajinan kaca ini harus pada permukaan yang datar. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh produk kerajinan kaca. Yang pertama adalah lukis kaca, yaitu gajah di atas awan dan ombak di pantai. Kemudian ada botol lukis dan kaca lukis jendela. Oke, lanjut. Sekarang kita ke proses pembuatan kerajinan kaca. Yang pertama kita harus membuat gambar sebagai pola. Nah, ini adalah pembuatan sketsa. Selanjutnya di proses kedua kita menebalkan gambar dengan spidol. Jadi sketsa yang sudah digambar dengan pensil kita tebalkan dengan spidol agar terlihat lebih jelas. Kemudian gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena. Setelah gambarnya sudah selesai, kemudian kita memberi warna pada gambar dengan cat. Di sini harus detail ya anak-anak. Ketika misalnya saya ingin bajunya warna ini, terus kemudian tangannya warna ini. Nah, itu harus dengan rapi dan penuh ketelitian. Selanjutnya yaitu menutup seluruh permukaan kaca dengan cat.
Nah, kemudian lukisan kaca selesai dan dapat dibingkai di figura. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang kerajinan logam. Logam ini terbagi menjadi banyak macam, contohnya yaitu emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan. Kemudian bahan logam ini banyak dibuat sebagai perhiasan atau aksesoris. Berkembangnya pula sebagai benda hias dan fungsional lainnya seperti gelas, teko, nampan, wadah serbaguna, bahkan sebagai piala sebagai simbol kejuaraan. Kemudian bahan logam ini diolah dengan teknik bakar atau pemanasan dan tempa. Logam yang digunakan sebagai kerajinan ada juga dalam bentuk kaleng. Kaleng ini dibuat sedemikian rupa menjadi kerajinan yang fungsi hias dan fungsi pakai yang menarik untuk dikoleksi. Lanjut sekarang ke bahan kerajinan logam. Ini bahan utamanya adalah kaleng lembaran. Kemudian ada cat besi dan lem power atau lem G. Lanjut ke alatnya, yaitu yang dibutuhkan adalah gunting kaleng, cetakan, dan kuas. Nah, cetakan ini fungsinya untuk mempermudah lembaran kaleng dibentuk menjadi bentuk tabung. Kemudian selanjutnya ada produk kerajinan logam, ada brospin, hiasan kucing, kemudian teko dan cangkir, semuanya terbuat dari logam. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatan kerajinan logam. Yang pertama yaitu kaleng lembaran digunting sesuai pola. Kemudian kaleng dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu dan dipukul-pukul. Kemudian kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak. Patri ini sendiri memiliki arti yaitu menyambungkan logam. Selanjutnya menyelipkan kaca dan pilih bagian pinggir, kemudian membuat tutupnya berbentuk tabung, dan setelah jadi bisa dilukis dengan cat yang sesuai selera. Oke anak-anak, ini ada tugasnya ada 2 gambar. Yang pertama itu sebutkan gambar apa, kemudian apa saja alat bahan yang digunakan, dan jelaskan proses pembuatannya secara singkat dan jelas. Kalau kalian menyimak video ini tadi, pasti kalian akan paham. Ya, sudah selesai. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Nah, seperti itu anak-anak penjelasan dari Bu Konita. Kemudian kesimpulannya untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang proses produksi kerajinan bahan keras buatan, yaitu kita sudah mempelajari alat dan bahan yang digunakan itu apa saja untuk membuat lukis kaca, dan kemudian seperti yang tadi wadah kerupuk hias. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu jelaskan tadi di akhir video. Sampai sini dulu, semoga ilmunya bermanfaat dan kalian dapat menangkapnya dan mempelajarinya dengan baik. Oke, saya akhiri sampai di sini. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.